Oke, kalau gitu kita mulai saja kelasnya pada malam hari ini teman-teman sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang di kelas saya. Ini saya coba untuk eh, menggunakan screen sharing. Kelihatan nggak? Layarnya kelihatan nggak? Ada yang bisa lihat layar? Iya, saya menggunakan screen sharing ini. Jadi supaya nanti teman-teman sekalian ketika saya mendemonstrasikan eh, ya mendemonstrasikan sesuatu terkait dengan materi, nanti kalian bisa lihat kecil. Ya mungkin karena Mbak Darnisa pakai handphone kali ya. Baik, kalau misalnya bisa, kita langsung mulai saja kelas kita pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Untuk itu tadi sudah saya buka. Ya, saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arif Pranada, di pertemuan materi selanjutnya untuk malam hari ini tanggal 18 Mei tahun 2017, hari Kamis. Di mana pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk pelajaran keterampilan fungsional. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya di pertemuan satu, bahwa pada malam hari ini kita mulai akan menjelaskan tentang topik eh, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tentang program pengolah angka atau disebut dengan Microsoft Excel 2007. Jadi saya akan menggunakan program dengan basic Microsoft Excel 2007 yang bisa disebut sebagai program pengolah angka. Untuk itu, mari kita buka pelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, saya cek lagi ya. Saya perlu interaksi dari kalian sekalian. Sampai di sini semua siswa bisa dengar suara saya dengan jelas ataupun bisa melihat layar monitor dengan jelas. Ada yang tidak bisa lihat? Oke, semua bisa terlihat ya. Baik. Perlu saya sampaikan teman-teman sekalian, metode yang akan saya gunakan untuk menjelaskan materi keterampilan fungsional pada malam hari ini agak sedikit berbeda dengan metode semester lalu. Karena metode semester lalu biasanya saya merekamkan penjelasan video tutorial atau video pelajaran terlebih dahulu, kemudian saya bagikan kepada kalian. Karena pada waktu itu saya belum tahu ada fitur dari Wizik yang bisa digunakan untuk screen sharing, artinya membagikan layar yang ada di komputer saya untuk bisa saya perlihatkan ke teman-teman sekalian. Ternyata ini lebih mudah sekali, khususnya untuk pelajaran keterampilan fungsional yang menuntut
seorang guru atau tutor itu memberikan contoh atau demonstrasi sesuai dengan topik yang dijelaskan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, teman-teman sekalian, mari kita coba untuk kelas kita pada malam hari ini. Saya juga agak sedikit kaku menggunakan metode ini, tetapi saya akan coba. Mudah-mudahan nanti sampai selesai bisa berjalan dengan lancar ya. Ya. Topik yang akan kita bahas sekali lagi pada malam hari ini adalah topik aplikasi pengolah angka ya di sini. Aplikasi pengolah angka. Kalau semester lalu di semester 1 kita sudah membahas atau kita sudah bersama-sama belajar tentang aplikasi pengolah kata. Sekarang kita lebih advance lagi ya, lebih lanjut tingkatannya. Kita akan belajar bagaimana kita mengenal program pengolah angka yang dalam hal ini adalah Microsoft Excel 2007. Nah, sebenarnya tampilan Microsoft Excel 2007 itu seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka. Berbeda ya dengan aplikasi yang kita gunakan kemarin, kita sama-sama belajar, yaitu aplikasi pengolah kata. Nah, sekarang aplikasi pengolah angka itu seperti ini. Oke. Nah, dalam materi ini nanti saya akan menjelaskan atau saya akan mengajarkan kalian tentang Microsoft Excel 2007, yaitu dalam kata kunci di sini ada default, ada drag, apa itu handle, apa itu panning, apa itu pointer, apa itu sheet, shortcut, dan workbook ya. Tetapi jangan khawatir, kok kelihatannya susah ya Pak ya. Ya, selama kita memiliki kemauan untuk belajar, kita memiliki semangat untuk mempelajari, saya rasa tidak ada yang susah ya. Sekali berapapun tingkat kesusahan itu, kalau kita memiliki semangat, kita memiliki kemauan untuk belajar, saya kira semuanya akan menjadi mudah ya. Baik. Oke, sebagai pendahuluan di sini ada penjelasan sedikit dari buku yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalian bisa buka juga bukunya bagi yang tidak bisa melihat layar monitor di halaman 97 ini ya. Bahwa seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa pada semester 1 kemarin kalian sudah sama-sama belajar tentang program pengolah kata, yaitu Microsoft Word 2007 versinya. Nah, saya kira teman-teman sekalian sudah bisa menguasai ya, walaupun ada sebagian yang masih bingung, atau ada sebagian yang masih pertama kali terpapar dengan Microsoft Office 2007 tersebut, atau bahkan baru pertama kali Bapak megang laptop aja belum pernah, laptop aja nggak punya, atau komputer aja masih ngawang-ngawang begitu ya. Jadi tidak apa-apa, jadi pelan-pelan saja nanti sambil jalan. Kalau teman-teman sekalian ada yang sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan nanti bisa ditanyakan. Saya akan membuat video tutorialnya untuk kalian semua, untuk mempermudah kalian untuk bisa praktek secara terus-menerus ya, untuk melatih skill kalian. Ya, Mbak Maisitoh menanyakan cara praktek Excelnya gimana. Ya, nanti pelan-pelan. Nah, ini akan saya bacakan atau saya akan jelaskan teorinya terlebih dahulu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk rupa Microsoft Excel tersebut ya. Jadi jangan khawatir. Gitu. Ini Mbak Mulyani nggak bisa dengar suara. Yang lainnya gimana? Bisa dengar suara saya ya?
Oh, jelas. Oke, Mbak Mulyani, mungkin bisa dicari lagi tempat yang sinyalnya bagus ya. Biasanya kalau di UGD ini Mbak Mulyani kayaknya lagi di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit atau di UGD biasanya memang di situ kedap sinyal. Tidak apa-apa, nanti kalau misalnya tidak bisa menyimak saya pada malam hari ini, nanti ini ya, bisa menyimak video rekamannya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini Microsoft Excel itu sebenarnya sebuah aplikasi yang sangat sekali membantu dalam mengolah data-data yang kalian miliki, yang kita miliki. Khususnya data-data yang berhubungan dengan angka ya. Karena di dalam Microsoft Excel itu sangat komplit ininya, tool-toolsnya atau alat-alat yang digunakan untuk memproses angka tersebut. Saya pun sangat terbantu sekali dengan adanya Microsoft Excel ketika saya melakukan penelitian ya. Jadi ketika saya melakukan penelitian S2 kemarin waktu saya studi di Taiwan, target responden atau pasien yang saya teliti itu ada kurang lebih 600 pasien. Kalau tidak ada Microsoft Excel, saya akan kerepotan dalam menghitung kategori-kategori angka-angka yang ada di dalam penelitian saya. Nah, salah satunya saya menggunakan Microsoft Excel ini sangat membantu sekali dalam proses mengolah data-data yang kita miliki. Kita bisa membuat tabel, kita bisa membuat diagram. Semuanya akan lebih mudah dengan menggunakan Excel ini ya. Nah, sebagai permulaan dalam belajar Microsoft Excel ini ya, pada bab ini kalian akan belajar tentang menu-menu terlebih dahulu, icon-icon atau tanda-tanda lambang-lambang pada Microsoft Excel 2007 ya. Nah, targetnya kalian itu bisa paham tentang menu-menu atau icon-icon, kemudian kalian bisa menunjukkan menu-menu dan icon-icon yang terdapat dalam Microsoft Excel 2007. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Oke, yang pertama adalah mengaktifkan dan mengenal lingkungan kerja Microsoft Excel 2007. Sebentar. Ya kan kita pelajari adalah kita pelajari dulu yang mudah-mudah ya, bagaimana cara mengaktifkan. Setelah kita aktifkan, kemudian nanti kan akan terbuka tuh jendelanya atau aplikasinya. Nah, nanti kita akan mengenal secara pelan-pelan ya tentang lingkungan kerja atau fungsi-fungsi menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel 2007. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana prakteknya. Baik, yang pertama bagaimana Pak cara mengaktifkan Microsoft Excel 2007? Ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa Microsoft Excel itu adalah salah satu aplikasi yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Jadi kalau kalian punya laptop, punya komputer gitu ya, atau tablet yang dia berbasiskan Windows ya, Windows tablet atau Windows mobile gitu ya. Kemudian kalian menginstal di situ ya, memasang sebuah aplikasi besutan atau yang diproduksi oleh PT Microsoft yang dulu sempat saya jelaskan, yaitu Microsoft Office ya. Nah, di dalam Microsoft Office itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada. Salah satunya adalah Microsoft Excel ini ya. Kemudian yang lainnya bisa Microsoft Office Word yang dulu pernah kita sama-sama pelajari. Kemudian ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Publisher, ada Microsoft Access gitu ya. Nah, ada banyak sekali produk-produknya yang ada di dalam Microsoft Office sendiri. Jadi sekali kalian menginstal atau memasang paket Microsoft Office, apapun itu versinya, baik dari versi 2000, 2003, 2004, 2007, 2010, 2013 sampai yang terbaru sekarang itu 2016. Di dalam paket Microsoft Office tersebut ya, ini
memiliki isi di dalamnya, aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalamnya. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Jadi kalian tidak perlu menginstal lagi atau beli paketan sendiri-sendiri, misalnya Excel sendiri, Word sendiri gitu ya. Tetapi cukup kalian menginstal Microsoft Office ini saja. Nah, dalam hal ini kita menggunakan versi yang diterbitkan atau yang dirilis tahun 2007, yaitu Microsoft Office 2007. Jadi kalau kalian sudah menginstal Microsoft Office 2007, nanti kalian akan memiliki paket lengkap di dalamnya, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel 2007. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Jadi sangat mudah sekali. Setelah kalian menginstal, sudah ada di dalam komputer kalian atau laptop kalian Microsoft Office 2007. Bagaimana cara mengaktifkannya? Gampang sekali. Yang perlu kalian lakukan adalah memencet start menu ya, yang ada di Windows, di komputer atau laptop kalian. Nah, tentu saja di beberapa sistem operasi itu akan berbeda letaknya ya. Di sini saya menggunakan Windows 2010, menggunakan Windows 10, jadi startnya ada di sini. Nah, di sini begitu. Dan ini berbeda dengan digambar di buku ya. Kalau buku ini menggunakan Windows XP, jadi bentuknya seperti ini. Jadi bagaimana, sebenarnya semuanya sama saja, hanya saja yang berbeda adalah tampilannya. Jadi nggak apa-apa, yang jelas kalian ikuti saja instruksi-instruksi yang ada di dalam buku ini atau instruksi-instruksi yang seperti yang saya jelaskan ini. Jadi untuk mengaktifkan Microsoft Excel 2007, kalian tentu saja tadi yang syaratnya adalah harus memasang atau menginstal program Office 2007 dulu ya. Kalau sudah terinstall, yang harus kalian lakukan adalah klik start, kemudian pilih all program, pilih Microsoft Office, kemudian yang terakhir pilih Microsoft Office Excel 2007. Nah, ini contoh tampilan ketika sebuah komputer atau sebuah laptop itu menggunakan sistem operasi Windows XP. Jadi startnya ada di pojokan sini, di pojokan kiri bawah. Sama sebenarnya di Windows 10 pun juga di bagian pojok bawah kiri. Kita klik di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian all program diklik, kemudian kita pilih Microsoft Office di sini. Kemudian kita pilih Microsoft Office Excel. Nah, itu saja dulu ya. Saya akan coba praktekkan karena di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Karena sekarang itu versi terbaru, bahkan semua orang mungkin menggunakan Windows 10 ya di era sekarang ya. Jadi saya kira tutorial yang akan saya sampaikan ini nanti bisa ditangkap oleh kalian semua ya. Nah, pertama tadi apa yang dilakukan adalah klik start. Jadi di dalam Windows 10 di sini startnya diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, berbeda dengan Windows XP ya. Kalau di Windows 10 itu di sini, program-programnya ada di sini. Yang perlu kita cari adalah kita cari Microsoft Office. C D E K L M. Nah, ini di sini. Jadi klik start, kemudian kita pilih Microsoft Office. Klik ya. Kemudian kita cari program yang namanya Microsoft Excel 2007. Nah, programnya ada di sini. Ini ya. Kemudian kita klik. Kita tunggu sampai jendela Microsoft Excel terbuka. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel 2007. Beda ya dengan tampilan Microsoft Office Word yang beberapa waktu lalu kita pelajari bersama-sama. Kalau dulu
tampilannya kayak kertas aja ya, kertas ada di tengah-tengah sini, kita bisa ketik, kemudian ada apa namanya, menu-menu untuk mengganti huruf, kemudian mengganti warna dan sebagainya. Tetapi kalau Microsoft Excel itu seperti ini bentuknya, jadi kotak-kotak, banyak kotak-kotaknya ya. Kita bisa membuat tabel, kita bisa menghitung ya. Nah, ini yang salah satu yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa adanya Microsoft Excel yang diciptakan oleh PT Microsoft ini membantu kita untuk menghitung dengan angka yang tidak terbatas. Kalau kalkulator itu kan mungkin terbatas dengan 11 atau 12 digit saja ya. Tetapi kalau Microsoft Excel ini tidak terbatas, berapapun hitung-hitungannya ya, perhitungan, dia menghasilkan angka lebih dari 12 digit, 20 digit, 25 digit tetap bisa dihitung. Begitu. Ini ampuhnya ya. Ini kelebihannya. Jadi itu. Nah, ini cara mengaktifkan Microsoft Excel 2007. Bagaimana cara menutupnya? Gampang sekali. Kita cari di sini yang ada tanda silang atau close di sini ya. Tinggal diklik. Nah, sudah tertutup. Jadi gampang ya. Saya akan ulangi lagi bagaimana cara mengaktifkan atau membuka aplikasi Microsoft Excel 2007. Caranya tadi adalah klik start di sini, diklik ya. Kemudian kita, kalau kita menggunakan Windows 7, Windows XP, kita klik all program dulu, kemudian baru cari Microsoft Office 2007. Tapi kalau kalian menggunakan Windows 8 atau Windows 10, silahkan setelah klik start di sini akan muncul tampilan seperti ini. Yang ini jangan dihiraukan ya. Kalian memperhatikan di sebelah bagian kiri sini saja. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah dipasang di perangkat kita, perangkat teman-teman sekalian ya. Ada macam-macam, ada pemutar musik, pemutar video, untuk internetan dan sebagainya. Nah, setelah kita klik start ini, kita cari program yang namanya Microsoft Office 2007. Karena berawalan dengan M ya. Kalau di Windows 10 di sini ada tandanya, ada A, ada C, ada B, urut. Jadi kita tinggal cari aja yang awalannya huruf M biar lebih mudah. Oke, kita sampai di huruf M. Tadi kita cari Microsoft Office. Kita klik. Kemudian kita cari aplikasi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dalam paket Microsoft Office ini banyak sekali aplikasinya. Jadi tidak perlu menginstal satu-satu. Menginstal Microsoft Office saja sama saja dengan menginstal semuanya. Jadi sudah ada satu paket. Oke, setelah kita klik ini tadi, kita cari Microsoft Excel 2007. Kemudian kita klik, ini dia Microsoft Excel 2007. Jadi ikonnya cari yang gambar warna hijau, kemudian ada tanda X dan kotak-kotak kecil. Ya, ini Microsoft Office Excel. Tinggal diklik saja dan kita tunggu sampai jendelanya terbuka. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi jangan salah ya, kalian harus bisa membedakan mana yang merupakan Microsoft Office Word yang kita pelajari semester lalu dan mana yang merupakan Microsoft Excel yang kita pelajari bersama-sama. Ya, sabar ya Mbak Maisitoh ya. Sabar ya. Jadi saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dan teman-teman bisa jelas ya. Nah, ini baru mengaktifkan saja ya. Jadi selama satu semester ke depan kita akan berkutat dengan Microsoft Excel ini. Jadi pelan-pelan. Jadi saya akan memberikan cara step by step ya, sedikit demi sedikit supaya teman-teman sekalian tidak muntah-muntah ya. Tidak pusing gitu. Ini pertama kali saya ajarkan adalah bagaimana cara membuka atau cara mengaktifkan jendela Microsoft Excel 2007. Nah, ini tutup dulu ya.
Nah, kita lanjutkan. Itu tadi bagaimana cara mengaktifkan, ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, setelah kita berhasil mengaktifkan atau membuka jendela Microsoft Excel 2007, hal yang perlu kita pahami selanjutnya adalah bagaimana kita mengenal fungsi-fungsi yang ada di dalam menu-menu Microsoft Excel tersebut. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam lingkungan kerja Microsoft Excel 2007 tersebut, sehingga teman-teman sekalian, harapannya sebelum kita praktek bersama-sama, kita perlu tahu dulu ini fungsinya apa, itu fungsinya apa, menu-menunya yang ada di situ fungsinya buat apa. Walaupun kita tidak akan menjelaskan semua menu-menu yang ada di situ secara detail, tetapi setidaknya saya akan menjelaskan menu-menu yang sering digunakan di Microsoft Excel ini sesuai dengan tingkat level kelas 7 ya. Kelas 8 ya. Begitu. Karena nanti ini akan ada pengulangan-pengulangan ketika kalian belajar keterampilan fungsional di kelas lanjut atau di SMA atau di kelas selanjutnya ya. Itu kalian akan tetap belajar tentang Excel ini, tapi dengan formula-formula atau dengan materi-materi yang lebih susah atau dengan fungsi-fungsi yang susah. Jadi untuk tingkatan SMP kelas 8, saya kira saya akan mulai dengan sesuatu hal yang mudah-mudah terlebih dahulu supaya nanti kalian bisa mempraktekannya dengan mudah pula. Baik. Untuk itu saya akan jelaskan. Yang pertama adalah mengenal lingkungan kerja Microsoft Excel 2007. Baik. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa Microsoft Excel 2007 itu menyertakan banyak sekali fasilitas dan menyediakan tombol-tombol, kemudian jalan-jalan pintas atau shortcut, dan menu-menu perintah yang banyak pula. Jadi harapannya mudah-mudahan teman-teman sekalian ketika membuka Microsoft Excel malah jangan takut ya, malah tidak takut gitu. Aduh, ini kok banyak sekali ya papan tombol-tombolnya, ini fungsinya apa saja, apakah semua bisa difungsikan ya? Malah jangan takut ya. Jadi usahakan rasa ingin tahunya malah digali ya. Walaupun banyak sekali menyediakan tombol-tombol, shortcut, dan menu perintah, semuanya itu sangat berguna sekali untuk kita ya, untuk mengolah data-data, angka-angka gitu ya. Untuk itu supaya teman-teman sekalian tidak muntah-muntah atau tidak pusing ya, agar bisa menggunakan Microsoft Excel, kita pertama kali harus paham dulu fungsi-fungsi tombol-tombol, kemudian shortcut atau jalan-jalan pintas, serta perintah-perintah yang ada di dalam Microsoft Excel 2007. Nah, ini tampilan Microsoft Excel 2007 yang tadi sudah saya tunjukkan. Sama ya, ini gambar di buku. Coba saya buka yang versi laptop saya, ada perbedaan enggak? Ini aslinya, terus ini gambarnya. Sama ya. Oke. Oke. Ya. Jika kita perhatikan jendela Microsoft Excel 2007 ini ya, maka kita akan dapat melihat komponen-komponen Microsoft Excel tersebut. Di antaranya adalah yang pertama Microsoft Office button.
Sebentar, di sini ada penjelasannya nggak ya? Oh, ada kok. Oke, secara umum dulu ya. Jadi kalau kita lihat jendela Microsoft Excel 2007 ini, secara umum kita bisa rangkum ya. Ada beberapa macam komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Excel tersebut. Yang pertama adalah Microsoft Office Button. Apa itu, Pak? Nanti di bawahnya akan ada penjelasan, sekalian kita akan praktekkan di mana letak dari Microsoft Office Button tersebut. Tetapi secara umum saya akan membacakan terlebih dahulu tentang komponen-komponen Microsoft Excel di dalam lingkungan kerja Microsoft Excel tersebut. Yang pertama adalah Microsoft Office Button, kemudian Quick Access Toolbar, kemudian ada Title Bar, kemudian ada Ribbon, di mana ribbon ini merupakan kelompok perintah-perintah yang berupa teks dan icon-icon. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian ada formula bar, ada lembar kerja atau worksheet, kemudian ada sel dan alamat sel, kemudian ada vertical sliding bar atau vertical scroll bar, dan horizontal sliding bar atau horizontal scroll bar. Kemudian juga ada split windows, baik yang horizontal atau vertikal. Kemudian ada status bar, di mana nanti akan ada fungsi-fungsi sendiri-sendiri. Iya, Mbak Rara, nanti di bawah nanti akan ada penjelasan. Kita akan bahas satu-satu kok, jangan khawatir. Nanti Microsoft Office Button itu apa, Quick Access Toolbar itu apa, sampai sel dan alamat sel itu nanti akan dibahas di bawah, beserta gambar dan beserta prakteknya atau beserta simulasi yang akan saya sampaikan. Jadi kita akan urut-urut penjelasannya ya, secara berurutan supaya teman-teman sekalian tidak bingung. Dan kalau misalnya malam hari ini tidak selesai untuk penjelasan pengenalan Microsoft Office Excel 2007, kita akan lanjutkan di minggu depan, karena saya sudah estimasikan bahwa kita akan menggunakan 2 kali pertemuan untuk mengenalkan atau membahas tentang pengenalan lingkungan kerja Microsoft Excel 2007. Jadi pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru, yang penting kalian bisa. Ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah penjelasan tadi komponen-komponen yang ada di dalam Microsoft Excel 2007. Yang pertama adalah Microsoft Office Button. Microsoft Office Button itu gambarnya seperti ini. Di mana kita bisa cari, Pak? Nah, ini. Kalau ini lembar kerja Microsoft Excel 2007, Office buttonnya itu ada di sini, ya, ada di pojok kiri atas, ya. Di sini ada penjelasannya bahwa seperti halnya Microsoft Word yang kemarin kita sudah pelajari, jika Microsoft Office button diklik, maka akan muncul menu-menu pilihan untuk membuat dokumen baru atau new, kemudian membuka dokumen yang sudah ada atau open, kemudian menyimpan dokumen yang sudah kita buat atau save as. Kemudian kalau kita ingin mencetak itu ada menu print, kemudian kalau kita ingin mengirim dokumen yang kita buat itu ada send, kemudian ada publish, dan juga menutup lembar kerja itu dengan close. Nah, mari kita sama-sama saksikan di sini. Nah, ini merupakan menu-menu yang ada di dalam Office button, Microsoft Excel Office button, ya. Ada new, ada open, ada save as, ada print, ada publish, ada send, ada close. Nah, ini gambarnya seperti ini. Mari kita coba lihat
kondisi aslinya di aplikasi Microsoft Excel 2007. Nah, ini dia. Nah, kalau kita sudah buka jendela Microsoft Office Excel 2007 ini, di mana kira-kira kita bisa melihat atau bisa menemukan Office button yang tadi dimaksudkan oleh si buku ya. Ini Microsoft Office buttonnya di mana? Ternyata Microsoft Office buttonnya itu ada di pojok kiri bagian atas ketika Microsoft Excel 2007 itu terbuka. Jadi ini posisinya sudah terbuka ya. Ini dia. Ini namanya Office button. Jadi bunder-bunder yang ada bulat-bulat, bukan bolong tengah ya, bukan. Tapi bulat-bulat yang ada di bagian atas, kiri atas di jendela Microsoft Excel 2007. Loh, Pak, ini kan beda Pak, ini kok kayak gini tampilannya. Oke, kita akan buat seperti ini tampilannya ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul menu yang ada di dalam apa namanya tadi, menu Office button di program Microsoft Excel 2007. Ini isinya. Tadi ada new ya, sama ya. Nih, new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, close. Sama. Ya, ada new, ada open, ada save as, ada print, ada prepare, ada send, ada publish, ada close. Semuanya itu memiliki fungsi masing-masing. Tadi sudah saya katakan juga, sudah saya jelaskan dan sudah saya bacakan di buku bahwa new ini berfungsi untuk membuat dokumen baru. Kalau kita klik, nah, dia akan membuat dokumen baru. Ini dia dokumen baru seperti ini. Kemudian open ini digunakan untuk membuka dokumen yang sudah pernah kalian buat ya. Misalnya kalian sudah pernah membuat sebuah dokumen Microsoft Excel 2007, tinggal open saja. Kalau ini diklik, nanti akan mengarahkan meminta kalian untuk mencari dokumen yang pernah kalian buat ya. Save ini untuk menyimpan, save as ini juga sama untuk menyimpan, print ini untuk mencetak. Kalau kalian sudah memiliki dokumen, kalau sudah membuat dokumen pengen dicetak ya ditekan print. Ada send ini untuk mengirim hasil yang kalian, dokumen yang kalian buat ke email teman kalian atau siapa gitu ya. Kemudian close ini adalah untuk menutup. Jadi kalau kita klik close nanti akan tertutup. Mana? Nah, seperti ini. Ya. New. Jadi nanti akan terbuat ada dokumen baru yang dibuat gitu. Ya, sampai di sini paham ya? Ini tadi adalah menu Office button. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada yang namanya komponen di Microsoft Office 2007 yaitu Quick Access Toolbar. Ini waktunya masih berapa menit lagi? Ya, masih 10 menit kayaknya. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar Office button. Sekarang yang kedua adalah Quick Access Toolbar. Gambarnya seperti ini, Quick Access Toolbar ini ya. Nanti kita akan coba cari di mana sih sebenarnya Quick Access Toolbar itu. Quick Access Toolbar itu berada di sebelah kanan Microsoft Office button yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, seperti yang kalian sudah pahami sebelumnya bahwa tombol panah yang ada di sebelah kanan Quick Access Toolbar adalah tombol Customize Quick Access Toolbar. Jadi kalian bisa gunakan tombol ini untuk menambah atau mengurangi icon-icon yang ada di dalam
Quick Access Toolbar. Jadi ini namanya Quick Access Toolbar. Yang tadi saya maksud Customize Quick Access Toolbar itu yang ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk menambahkan, apakah kita mau menambahkan fungsi-fungsi ada di sini, ditambahkan jadi 5, ya ini kan 4, 1, 2, 3, ada 3 ya, 1, 2, 3. Nanti kalau kita klik ini, nanti akan ada tambahan menu-menu, apakah kita ingin menambahkan di Quick Access Toolbar atau enggak, gitu. Nah, ini contohnya. Ya, ada macam-macam fungsinya. Jadi di sini ini adalah Quick Access Toolbar. Kemudian di pojok di sebelah kanan itu ada tanda panah yang tadi merupakan icon customize. Ya, kalian bisa menambahkan item-item yang ada di sini. Kalau ini dicentang 3, ada centangnya, ini berarti yang ditampilkan di sini. Yang ditampilkan di Quick Access Toolbar ini ya. Jadi di sini sudah disampaikan bahwa ini adalah perintah yang saat ini ditampilkan oleh Quick Access Toolbar. Kalau kalian ingin menambahkan misalnya print preview, tinggal diklik aja centang di sini nanti, kemudian nanti di sini akan tambah sendiri Quick Access Toolbarnya. Mari kita praktekkan. Nah, di mana kita bisa menemukan Quick Access Toolbar yang dimaksud? Tadi dikatakan bahwa Quick Access Toolbar itu berada di samping kanan Office button. Kalau Office buttonnya di sini, samping kanannya adalah ini. Nah, ini adalah yang kecil ini loh, kotak kecil ini namanya Quick Access Toolbar. Nah, tadi di situ disampaikan bahwa Quick Access Toolbar ini memiliki tanda untuk customize, atau kita bisa mengatur, menambahkan atau mengurangi fungsi-fungsi yang ada di Quick Access Toolbar. Memang tidak kelihatan ya, terlalu kecil mungkin ya. Nanti kalian bisa lihat di videonya saja deh. Ya, dilihat di videonya saja, bisa kalian zoom. Soalnya ini pun tidak bisa di zoom ya. Jadi saya praktekkan saja dulu. Di samping Quick Access Toolbar ini ada namanya icon yang tujuannya adalah untuk mengkustomisasi atau mengatur fungsi-fungsi yang akan kita tambahkan di Quick Access Toolbar. Kita klik saja. Nah, seperti tadi dalam buku itu kelihatan kan, ini ada menu-menu yang ada di dalam Customize Quick Access Toolbar untuk menambah atau mengurangi fungsi-fungsi untuk ditampilkan di Quick Access Toolbar ini. Ini kan ada 3 yang dicentang nih, save, undo, sama redo. Ini save, ini undo, ini redo. Jadi 3 fungsi ini yang ditampilkan di Quick Access Toolbar. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya kita pengen menambahkan fungsi di Quick Access Toolbar ini? Tinggal kita centang saja, misalnya kita centang new. Nah, ini akan tambah di sini 1. Kemudian kita centang open. Nah, dia akan tambah. Jadi di sini kita lihat ada 5 yang tercentang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada new, ada open, ada save, ada undo, ada redo. Di sini ada 5 fungsi yang tercentang. Jadi di sini ada 5 juga. Kita bisa cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Pak, bagaimana kalau kita ingin menghilangi, karena itu terlalu banyak dan tidak saya gunakan juga kok. Ya gampang, kita tinggal klik Customize Quick Access Toolbar ini, tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita uncheck atau kita hilangi centangnya. Nanti dia akan hilang. Ya, waktunya sudah mau habis. Oke, kita centang. Ya, gampang ya. Oke. Ya, mungkin untuk malam hari ini sampai di sini dulu teman-teman sekalian, untuk pengenalan Microsoft Excel 2007-nya, karena tadi sudah ada warning ini waktunya. Ya, undo sama redo itu digunakan untuk mengembalikan, misalnya kita ngetik ya Mbak, kita ngetik kemudian salah, kita klik undo, jadi mengembalikan yang tadi.
ya. Gitu. Kalau redo itu mengembalikan yang terbaru. Besok kita akan latihan kok, tenang saja. Bagaimana kita menggunakan redo dan undo. Jadi kita pengenalan-pengenalan dulu, nama-nama icon sama tempatnya di mana. Jadi jangan khawatir, besok akan saya jelaskan dengan jelas ya, dengan detail. Baik, untuk itu teman-teman sekalian, karena waktu yang terbatas, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi keterampilan fungsional pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Untuk itu berdoa saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Saya senang sekali teman-teman sekalian karena bisa menggunakan screen sharing ya. Jadi kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling memberikan feedback gitu ya. Biasanya kan saya hanya ngomong sendiri kalau rekaman. Baik, saya juga bisa tahu kejelasan kalian ya. Kalau tidak tahu tanya. Untuk itu kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya kira saya akan izinkan kalian untuk beristirahat dengan awal. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.